Kita tuh beli mobil bukan buat ngumpulin bensin, tapi untuk menghantarkan aku ke titik sampai. Berarti uang yang aku punya bukan untuk dikumpulin nih, aku mau nyampe ke tempat itu gitu. Karena ini tuh alat. Uang tuh alat gitu. Nah sehingga kalau kita tidak melihat itu sebagai alat, ngumpulin duit, kitanya nggak tumbuh. Nggak akan pernah cukup gitu Mas Hendra. Bener sih. Nah jadi kalau kita melihat rezeki itu adalah kesempatan aku bertumbuh, begitu sakit, di sakit ini pasti ada pertumbuhan apa nih? Oh jadi lebih diem. Misalnya. Loh, nggak sedikit loh orang dengan sakit dapat pencerahan misalnya, Mas. Iya. Dari apa yang diharapkan gitu maksudnya kan. Tapi mayoritas teman-teman tuh pengennya kan doa terjadi dengan mudah dan menyenangkan gitu. Tapi ngomong-ngomong soal doa Kang Abu, doa yang didasari dengan sponsor ketakutan dan doa yang kemudian dia didasari dengan sebuah keyakinan, itu akan mempengaruhi realita yang berbeda nggak kira-kira? Gini, Mas. Kita ngomong doa dulu ya sedikit aja. Saat aku pengen jadi orang sabar, Tuhan nggak akan langsung ngasih sabar. Fix, Mas. Tapi Tuhan memberikan kesempatan untuk kita jadi orang sabar dengan kita ketemu sama orang nyebelin. Iya sih. Jadi doa itu akan dikabulkan dalam bentuk kesempatan, Mas. Itu ingat baik-baik. Itu tuh kalimatnya Kang Abu yang barusan tuh kan sering kan banyak teman-teman tuh yang aku pengen nggak terlalu melekat gitu ya. Tapi nggak bisa juga, tetap harus melalui fase. Betul. Karena jalan ini kayak penceramah ya. Jalan pengkabulan doa. Karena bagaimana peristiwa terjadi dalam konteks doa itu dijawab bukan hasilnya, tapi kesempatannya, Mas. Sehingga ketika orang berdoa pengen sabar, dia nunggu sabar nggak bisa. Tapi saat aku mau sabar, kesempatan untuk jadi orang sabar terbuka luas, Mas. Serius loh. Iya. Contoh, saat orang pengen jadi lebih kaya karena dia kerja kantoran, dia doa, Tuhan, saya pengen jadi entrepreneur, saya pengen kaya, dipecat, Mas. Di awal-awal dia akan stres, gua pengen jadi lebih kaya, kenapa dipecat? Ternyata dipecat adalah kesempatan untuk dia bikin bisnis sendiri gitu. Iya sih. Gitu. Sehingga Relate banget tuh. mindset doa itu jangan hasil gitu. Tapi semesta Tuhan memberikan kesempatan yang banyak. Saat, ya Allah, jadikanlah keluarga aku yang sakinah. Pasti dikasih kesempatan untuk jadi sakinah. Berantem mulu gitu. Kenapa? Belajar untuk saling mencintai. Iya. Belajar untuk saling menerima perbedaan gitu. Nah, yang menarik adalah, kalau saya ngomongin gini sih Mas Hendra. Orang tuh ada yang resolusi rendah, dan ada yang resolusi tinggi nih. Kalau orang di resolusi rendah, dia ngelihat hasil. Mana nih sabar? Mana nih kaya? Tapi kalau orang di resolusi tinggi, begitu dia doa, dia akan melihat kesempatan yang datang yang bertubi-tubi sebenarnya semesta ngasih jalan. Ya ini kalau mau pakai bahasa lebaynya ya, saat kita pengen, udah ada hasilnya Mas. Ya Allah, saya pengen kaya. Udah ada. Semesta langsung ngasih kesempatannya. Nih, pertanyaannya, mau nggak melampaui kesempatan itu gitu? Nah jadi, garis bawah tanda seru dulu ya. Satu, bahwa jawaban doa itu bukan hasil, tapi doa akan diberikan hasilnya bentuknya adalah kesempatan. Karena konteks doa itu di dalamnya pasti ada ikhtiar. Mau nggak aku melampaui itu dengan kesempatan ini gitu. Nah, sekarang berkaitan dengan vibrasi nih. Balik lagi ke hukum tarik-menarik. Apa yang kita proyeksikan akan kembali, Mas. Mau nggak mau. Jadi saya, ya bukan gimana ya, gini. Belajarlah untuk berdoa dalam keadaan tidak sedih justru. Karena begitu, ya Allah, Tuhan aku tuh ini. Itu omongan kita datang dari frekuensi yang rendah, yang akan datang juga frekuensi rendah. Oke. Enggak, sekarang gini, contoh. Ya. Kang Abu duduk di situ. Terus di sini ada Habib Bahar bin Smith. Dia lagi makan. Ada Muhyiddin sedang antri untuk memakan sisa makanannya Habib Bahar. Kan kalau orang Jawa gilani kayak gitu ya. Respon dalamnya gimana melihat hal kayak gitu? Kalau saya kan terus terang cowok goblok gitu kan ibaratnya. Nah, kalau Kang Abu gimana cara ngerespon di dalam yang baik supaya nggak mempengaruhi vibrasi kita gitu? Ya, pertama nggak kenal Mas, jadi ya udah aja sih gitu. Kan nggak kenal juga ya. Yang kedua, mau kita ngelihat itu gila nih, mau kita ngelihat itu bagus, bukan itunya. Tapi aku memberikan makna terhadap itu.
Oke. Karena aku melimitasi bahwa yang bagus itu adalah seperti ini. Dan aku sadar bahwa penilaianku, sudut pandangku nggak bisa sama dia. Kenapa? Narasinya dia dan narasiku beda. Nah, disitulah aku melatih diri untuk gini loh Mas. Ada 2 poin nih. Ada hal privasi dan ada hal publik. Kalau orang ribet urusan privasi, selesai udah. Sorry ya, kalau gini Mas. Kita ngomong ke basic structure dulu, engineering nih ya. Engineering itu perlu banget. Sadarilah bahwa 99% otak kita itu kaitannya sama emosi, Mas. Jadi kenapa emosi itu lebih dikedepankan daripada nalar kritis gitu. Makanya kita kenapa penting perlu untuk melatih emosi kita supaya dia nggak terlalu menghijack, kita mikir dulu baru melakukan. Itu satu. Artinya, setiap orang punya cara nyamannya sendiri-sendiri, Mas. Dan saat orang punya nyamannya sendiri-sendiri, kita nggak bisa ngatur kenyamanan orang. So, ketika orang itu nyaman ngambil apapun dari kenyamanannya dia. Oke. Yang kenyamanannya dia belum tentu nyaman buat aku. Maka aku dalam tanda petik memberikan sebuah pemahaman, lakum dinukum waliyadin, nyamanku untukku, nyamanmu untukmu. Udah. Yang bahaya, jangan rese sama kenyamanan orang, karena aku nyaman, aku memaksa dia mengikuti kenyamananku gitu. Jadi kalau misalnya tadi kasusnya ada gitu, buat aku, lah dia nyaman begitu, ya wes. Urusannya dia. Karena boleh jadi dengan kenyamanan itu dia punya keyakinan tertentu, dengan itu semua keyakinannya jadi memuncak, maka dengan itu dia memiliki merasa punya power misalkan. Kan itu subjektifnya dia gitu. Makanya ini sih saya rasa sesuatu hal yang perlu. Tapi meskipun nyaman, nggak punya tanggung jawab untuk mengedukasi. Karena hal kayak gitu kan, kalau dibiarkan terus-menerus, ini berkaitan dengan kesadaran kolektif bangsa kita. Satu Mas, orang tuh paling nggak suka dinasehatin. Jadi kalau dia nggak minta, nggak usah ngapain. Ngapain nyeramahin orang yang nggak butuh ceramah gitu loh Mas? Iya. Betul nggak? Bener. Karena saya lebih mending pakai sniper daripada pakai angka 47, 1 peluru tapi headshot gitu. Dan orang yang bisa headshot ketika dia mulai nanya. Kalau nggak nanya, kita mau amunisi peluru dilemparin, nggak akan mental Mas. Nggak akan bakal mental terus, nggak akan mempan gitu maksudnya. Sehingga saat orang lagi nggak minta nasihat, ngapain menasihati gitu. Nah, kalau tadi bicara tentang kolektif, ya balik lagi. Daripada, dalam perspektif aku ya, daripada aku boros, mendingan efektif. Iya. Agree. Gitu loh Mas. Dan yang menarik adalah saat orang belum mau terbuka, ya belum saatnya untuk naik level gitu. Mungkin dia perlu ketemu dulu bahwa ternyata apa yang dilakukan nggak ngaruh amat kepada hidupnya gitu misalnya. Prinsipnya belum jatuh tempo lah ya. Belum jatuh tempo. Dan dia nyaman di level itu. Iya. Jadi saya rasa ya kalau kita bicara dalam konteks yang namanya kedinamisan dan tadi tuh si kontribusi tadi, saat kita mulai menghargai privasi orang, kenyamanan orang, kita akan bisa membangun kerjasama lebih baik sih Mas. Karena ya udah, apalagi urusan privasi gitu. Dia nyaman dengan ngambil, dia nyaman ngikutin Habib, dia nyaman, wes, gitu. Dan kita akan bersatu dalam kemanusiaannya aja udah. Kan kita bisa beda pola pikir, bisa beda idealisme, tapi kan kita saudara, kita kan satu kemanusiaan gitu. Itu sih Mas. Itu kalau Kang Abu ya, kalau aku tetap tabrak ya. Kamu dibodohi gitu aja lah. Enggak, aku kan jadi gini juga karena tumbuh. Karena udah capek juga dulu gitu mulu gitu loh Mas. Ya elah dari dulu gini mulu, kasus lagi, berantem lagi. Aku belajar gitu bahwa ternyata dulu tuh aku waktu awal-awal waktu aku belajar ayat bil ayat gitu, aku tuh pengen membumikan Quran se-Indonesia Mas. Wah, belagu banget gitu ya. Ngurus diri sendiri aja nggak beres gitu. Nah artinya ya lagian siapa lu sih gitu pengen ngeberesin Indonesia, quote and quote lah ya. Nah ternyata saya menyadari bahwa oh iya ya saya pengen bikin orang pinter, sekuat saya pengen bikin orang pinter, kalau orangnya nggak bisa diajak pinter juga percuma gitu. Iya. Akhirnya burn out gitu. Saya membakar diri untuk menghangatkan orang lain yang akhirnya ya itu tadi nggak sehat gitu loh Mas. Iya sih. Aku sih itu prinsipnya. Dulu sih aku sama beberapa teman-teman musafir tuh punya niatan untuk gimana ya caranya menghilangkan tempat-tempat pelacuran kayak gitu. Sekarang jadi malah kayaknya seru juga ya lihat-lihat tempat pelacuran. Oh kalau aku kayak tempat pelacuran di Bandung gitu yang udah kumuh, aku tuh pengen ngancurin Mas. Oh gitu. Bikin lebih bagus gitu. Ya kan
kalau kebo nggak enak ya. Kalau lebih bagus kan lebih enak gitu. Gitu sih intinya. Aduh. Oke Kang, kembali ke soal vibrasi tadi. Bisa dideteksi nggak kira-kira pada saat vibrasi kita itu sedang sinkron dengan semesta atau jangan-jangan sedang bertabrakan? Itu cara ngedeteksinya gimana nih? Kalau kita lagi flow, Mas, itu melakukan apapun nggak ada beban. Bahasa prinsipnya kalau di dalam Tao Te Ching itu namanya Wu Wei. Wu Wei itu not forcing anything. Oke. Dia ngalir gitu. Nah, jadi saat ada berat, saat ada nggak nyaman, saat kelihatan agak mendorong, intinya gini, sesuatu yang dilakukan karena terlalu, gitu ya, mati-matian banget. Nah, itu udah keluar dari Wu Wei itu, gitu. Karena ternyata, ya sorry itu saya ya, bahwa kerja keras itu juga mendingan kerja cerdas lah gitu loh, kira-kira. Saya jadi ketawa pengen ngasih ini loh apa? Thumbnail. Abu Marlo kan bangun pelacuran baru. Tapi kan syariah kan. Gitu kan nggak apa-apa ya gitu. Syariah ya. Oke Kang. Lanjutin dulu Kang, Jangan balik lagi ke situ Mas, nanti ketahuan. Oke, gini. Dalam hukum semesta Kang Abu ya. Sebenarnya rezeki datang itu dari mana gitu? Apakah dari kerja keras, keberuntungan, atau vibrasi tertentu? Pertanyaannya rezeki itu apa Mas? Itu dulu. Kalau gitu kan? misalnya, misal ya kita perspektif umum aja, bukan perspektifnya, bukan dari resolusi pandang Kang Abu yang memahami rezeki secara inilah ya, secara bijaksana lah ya. Kalau umum kan bagaimanapun juga tetap kaitannya sama finansial kan. Oke. Nah, tapi kan mau nggak mau ngaji roso dong namanya ya. Balik lagi ke engineering. Sakit rezeki nggak? Rezeki dong. Rezeki. Sehat rezeki. Punya uang nggak punya uang, sadar, ya. apapun ya. Ini kita ngomong dalam konteks resolusi tinggi sedikit Mas. Sadarilah bahwa yang namanya rezeki itu adalah kesempatan untuk bertumbuh Mas. Itu dulu. Rezeki sama dengan kesempatan aku bertumbuh atau tidak gitu. Oke. Jadi kalau sekarang ada orang ngomong aku tuh rezekinya lagi seret. Nah, karena dia mikirnya uang. Kita punya uang bukan untuk dikumpulin. Uang ini membuat aku tumbuh atau tidak gitu. Karena uangnya banyak tapi akunya nggak tumbuh, maka nggak jadi rezeki sih sebenarnya. Makanya kalau dalam perspektif Islam disebut rezeki yang berkah. Pertumbuhan yang terus-menerus bukan masalah uangnya. Contoh Mas. Kita tuh beli mobil bukan buat ngumpulin bensin, tapi untuk menghantarkan aku ke titik sampai. Berarti uang yang aku punya bukan untuk dikumpulin nih, aku mau nyampe ke tempat itu gitu. Karena ini tuh alat. Uang tuh alat gitu. Nah sehingga kalau kita tidak melihat itu sebagai alat, ngumpulin duit, kitanya nggak tumbuh, nggak akan pernah cukup gitu Mas Hendra. Bener sih. Nah jadi kalau kita melihat rezeki itu adalah kesempatan aku bertumbuh, begitu sakit, di sakit ini pasti ada pertumbuhan apa nih? Oh, jadi lebih diam. Misalnya. Loh, nggak sedikit loh orang dengan sakit dapat pencerahan misalnya, Mas. Iya. Berapa banyak buku yang terlahir yang akhirnya jadi bestseller ketika si penulisnya lagi down, drop-dropnya gitu. Neil Donald Walsh yang bicara tentang Conversation with God, dia bisa nulis Conversation with God sampai dia nggak bisa makan ngambil di tong sampah makanan, Mas Hendra. Di level itu, dia baru bisa menemukan, that's it, I found God gitu. Saya menemukan Tuhan. Di level mana? Apakah kemiskinan bukan rezeki? Misalnya kalau dalam perspektif ini gitu. Artinya, tergantung nih, kita mau dalam sudut pandang mana gitu. Tapi kalau sekarang udah mulai merubah resolusi dari rendah ke tinggi bahwa setiap konteks apapun yang namanya rezeki adalah sarana, kesempatan untuk bertumbuh, uang oke, perlu. Tapi pertanyaan berikutnya, akan menghantarkan aku kemana dengan uang ini gitu. Perusahaan itu kan bukan ngumpulin duit Mas, tapi menuju goals-nya. Maka profit itu adalah bensin untuk menuju gitu. Oke. Konteksnya ada di situ. Nah, berarti kan pertanyaannya mau menghadirkan uang lah, mau menghadirkan profit lah. Kembali gitu. Kita tahu dulu goals-nya mau kemana gitu loh Mas. Tahu arahnya dulu gitu. Meskipun untuk tahu gitu kan balik lagi. Ya sekarang mau nggak mau kita ngomong realistis lah. Sekarang ngomong daki-daki lah tentang ini. Tapi sekarang kan urusannya perut lapar, token listrik bunyi mulu gitu misalnya. Gimana? Kan kita akan mencari sesuatu yang shortcut dan cepat kan gitu kira-kira. Nah berarti kan apa yang bisa kita lakukan terbaik saat ini? Do it gitu.
Tapi poinnya jangan lupa untuk meningkatkan resolusi. Kenapa? Karena kalau kita ada di wilayah butuh terus dalam tanda petik, sulit terus dalam tanda petik, kita akan muter di level itu terus gitu loh Mas. Di situ lagi, di situ lagi, di situ lagi. Berarti balik lagi. Seiring dengan bekerja, seiring dengan ikhtiar, dinaikin juga tuh si kualitas, quote and quote, kapasitas si pemahamannya gitu. Karena ya segala sesuatu yang datang tergantung wadah, Mas. Mau pengennya 100 liter, wadahnya cuma seliter, ya tetap akan seliter gitu. Nah, meluaskan wadah, gimana caranya? Meluaskan pola pikir, mengganti circle. Siapa tahu yang membuat kita kere terus karena circle-nya kere hore gitu sekarang. Quote and quote gitu ya. Itu hukum apa, Kang Abu? Karena gini, banyak sekali teman-teman yang bijak itu ngasih nasihat, ya kalau pengen bertumbuh, sahabatnya harus diubah, circle-nya harus berubah. Betul. Karena akan ada transform. Nggak tahu itu kalau dilihat dari perspektif vibrasi atau apa? Hukum semesta yang mana kira-kira? Gini, kalau kita ngomongin satu jelas itu frekuensi, Mas. Tetapi dengan merubah circle berarti satu, merubah apa yang kita dengar, merubah apa yang kita lihat, merubah apa yang kita pikir. Di mana pendengaran, penglihatan, hati, akal, pikiran akan menjadi software kita. Jadi softwarenya update gitu. Ya gini lah Mas, orang tuh pengen punya uang miliaran, tapi begitu ngebayangin miliaran aja nggak siap gitu. Iya sih Kang. Kayaknya enak deh 9M. Terus kamu begitu dengar 9M gimana? Kayaknya nggak. Wah udah kalau di ininya aja udah reject. Loh nggak mudah loh Mas. Sekarang kayak aku tuh pengen M dan seterusnya lah gitu. Tapi emang ininya belum siap, wadahnya belum siap. Iya sih. Tetap aja gitu. Dia pertama kali dapat 5M, belum siap, ya collab juga. Collab juga. Iya. Pasti Mas. Kenapa? Karena ya itu tadi. Dia tidak menjadikan 5M itu buat meningkatkan resolusinya gitu. Artinya bahwa hardware itu Tuhan yang kasih. Software manusia yang install sendiri. Gimana sorry? Hardware itu Tuhan yang kasih, otak semuanya Tuhan yang kasih ya. Software manusia harus install sendiri dong berarti. Dengan belajar, dengan memperluas circle. Ya oke, gini. Si hardware itu kan sebetulnya perangkat keras yang dimana dia bisa akan berfungsi. Itu kan konteksnya adalah terjadi gitu Mas. Perangkat dasar. Ya sebenarnya kan kalau mau ngomongin Tuhan yang kasih kan semua juga dari dia kan, dalam tanda petik gitu. Tetapi yang terpenting adalah programnya. Semua orang bisa punya handphone. Berarti mind make kan itu? Kenapa? Mind make kan berarti. Betul. Makanya disitulah kelebihan manusia. Karena kita bisa menentukan apa yang mau kita install. Singa Mas, karena dia nggak punya bahasa dan nggak ngomong, mau ngedidik anaknya harus dari nol lagi. Tapi karena kita punya narasi itu yang dilanjutkan gitu. Nah berarti kan konteksnya adalah apapun yang kita install, itu adalah pilihan sebenarnya. Meskipun, Mas, instalan awal, kita nggak bisa nolak. Karena instalan awal itu given. Dilahirkan di mana, lingkungannya siapa, itu kita nggak bisa nolak. Makanya kita tuh dipahat sama faktor eksternal, Mas. Apalagi orang tua tuh sibuk banget mahatan yang tok, pengen gini. Padahal nggak sesuai benihnya gitu. Nah saat dia sadar bahwa pahatan aku selama ini nggak sesuai dengan benihku, aku harus memahat ulang diriku. Nah, memahat ulang yang udah mematung, PR banget, Mas. Tapi, bukan nggak bisa. Pertanyaannya sih sebenarnya begini, kayaknya susah, bukan susah sih, mau nggak? Kata kuncinya di mau atau tidak gitu. Itu sih. Saya tuh suka dengan circle-nya Kang Abu, Mas Sony, karena, tidak hanya mengajari tentang hidup itu harus banyak memberi, tapi memang benar-benar melakukan gitu loh ya. Bahwa beberapa kali gitu aku dikasih tahu sama kru, kemarin dikasih uang sama Kang Abu. Lu ngomong-ngomong lagi. Nah, maksudku gini kan, peran syukur, peran sedekah, peran melepaskan, itu seberapa besar ya kontribusinya terhadap kehidupan yang mudah yang kita jalani, itu gimana? Aku tuh selalu menantang diri, Mas. Jadi aku tuh latihan gini. Kalau aku mau ngasih, aku pegang dulu, begitu ngasih, ada gini nggak gitu. Berarti kalau ada gini masih berat nih. Ada gini masih, ini latihan aku ya. Sampai aku tuh kalau ngasih parkir tuh, sekarang udah mulai nggak berat ngasih 100.000, 50.000, ngasih 200.000. Itu tuh sesuatu hal yang buat aku sekarang gitu ya.
Itu bukan urusan ratus ribunya, bukan. Dan itu bertumbuh sih memang. Dan itu bertumbuh. Artinya, saat aku mulai melepaskannya ringan, berarti aku akan mendapatkannya juga ringan gitu loh, Mas. Setuju banget. Gimana aku mau mendapatkan ringan kalau aku melepaskannya berat gitu? Itu buat subjektif ya. Tapi ini saya rasa terjadi sih, bahwa latihan untuk melepaskan dengan keringanan, maka aku akan mendapatkan. Mas, aku mau cerita nih, ketololanku nih. Aku pernah ditipu, Mas. Dan ditipu itu dengan kesadaranku lagi. Dengan kebegoan aku gitu. Aku pernah, karena waktu itu nggak bisa top up salah satu kartu untuk masuk tol, aku curhat di Twitter. Ini nih bank tertentu nih gini. Masuklah DM. Yang aku nggak ngeliat, disangka itu adalah dari bank official. Nelpon. Karena lagi panik, lagi bego, diikutin, itu aku semalam habis 120 juta, Mas. Itu padahal tiap hari ngomong kesadaran, apret banget lah gitu ya. Kalau lagi apes mah apes aja gitu. Serius, Mas. Serius gitu. Gitu, 120 juta itu orang, aku dengan begonya ngasih ini pinnya, ngasih ininya, dan santai gitu. Santai banget gitu. Nah, tapi pelajaran buat aku saat itu, Mas, ya, pelajaran aku. Kalau hal itu terjadi 5 tahun yang lalu, aku bisa sakit 2 bulan. Tapi saat itu, Mas, begitu hilang dengan kebegoan aku, dengan ketololan aku gitu, begitu hilang, udah selesai, aku cuman perlu waktu 10 menit untuk kembali ke happy, Mas. 10 minutes. Iya. Bufferingnya kesel. Gitu loh, Mas. Dan aku mulai menyadari bahwa oke, ya udah, ini udah hilang. Ini udah lepas karena konsekuensi. Ya nggak usah dikait-kaitin sama wah karena dosa lah, karena apa gitu lah kira-kira. Karena aku bego aja pada saat itu, karena aku lengah dan aku harus belajar. Di situ udah mulai tenang, aku nelpon istri, aku nelpon teman-teman gimana dan lain-lain. Tapi aku mulai menyadari dan aku mulai bahagia. Kenapa coba? Yes, aku sedihnya cuma 10 menit. Jadi 120 juta hilang untuk ngecek tingkat aku mau melepaskannya gimana. Jangan ngajar aja kamu, praktek gitu ya. Praktek. Tapi menariknya, Mas, nggak lama, Mas. Bisa dapat 10 kali lipat. Ya, tahu. Gitu. Nah, berarti sekarang buat aku nih, lewat pergi, halah, wes lah. Gitu. Dan ya bagiku gitu ya, ketika aku belajar untuk ngelepas, buat aku itu adalah melepaskan supaya ketenanganku jauh lebih penting daripada kekhawatiranku akan masa depan gitu loh, Mas. Setuju. Karena pada saat itu ketika aku tenang, ide, Mas. Udah. Ya wes nih. Oh gini ya ternyata di saldo 0. Misalnya. Gini ya di saldo kayak sama sekali gitu. Tapi ternyata mau hari ini 120 juta ada di rekening, besoknya aku cuma disisain 200 ribu, ingat banget. Tetap hidup, tetap aman-aman aja. Ternyata yang membuat kita takut itu adalah kekecewaan, ketakutan untuk tidak menerimanya. Nanti gimana kalau, nanti gimana. Nah, aku tuh mulai happy banget ketika, ternyata abis belajar gini, saya cuma perlu 10 menit untuk bisa berdamai kehilangan 120 juta. Bahkan waktu di pelaporan polisi ini, yang memang nggak selesai juga sih. Aku pas lapor, di sebelahku ada yang lapor juga. Nangis menjak-menjak, aku ketipu 3 juta katanya. Si polisinya ngakak, ibu 3 juta. Tuh bapak yang di ujung, 120 juta, nyengir-nyengir katanya. Gitulah kira-kira ya. Ya itu lucu-lucuannya lah gitu. Tapi maksud aku, pelajaranku adalah, yang tadi aku cerita bahwa, ternyata parameter indikatornya ketika kita belajar, bukan masalah kita nggak pernah punya masalah, Mas. Tapi saat ada situasi yang banget, ke tengahnya, nggak perlu effort berlebihan gitu. Ternyata nggak punya duit. Ternyata di rekening kecil gini-gini juga ya gitu ternyata gitu. Tapi ada statement menarik tadi ketika kemudian Kang Abu ringan melepaskan dalam jumlah yang besar, maka mendapatkan jumlah yang besar juga dengan mudah gitu. Itu pelajaran sangat penting sekali. Pernah ada orang yang kasih pesan ke saya gini, gimana kamu bisa mendapatkan banyak kalau kamu nggak mau ngelepas banyak dulu? Meskipun mungkin ini kayak kelihatan matematis lah ya. Betul. Tapi buat aku sebetulnya banyak itu bukan masalah berapa rupiahnya.
Tapi banyak itu adalah bagaimana aku legowo untuk tidak melekatnya gitu loh, Mas. Iya. Poinnya adalah gitu. Karena kalau kita menjadi manusia yang tanpa melekat, waduh Mas, enak banget. Mau gimana? Ya udah. Mau gimana? Ya udah gitu. Akhirnya ya beneran bisa nerima keadaan situasi di sini saat ini gitu. Iya sih Kang. Aku tuh kan hampir setiap hari diskusi ya soal manifestasi gitu ya. Tapi hutang yang dibawa temenku tuh 200 juta berapa gitu ya. Aku manifestasi capek Kang, tetap gak balik-balik. Akhirnya ketika kemudian aku udah gak harap-harap lepasin, ya dapat segitu mah gampang gitu sekarang, artinya. Iya. Gitu ternyata cara kerjanya. Ya karena begitu Mas Hendra tadi fokus ke utang, berarti fokus ke sesuatu yang di bawah dong. Sementara situasi yang lebih besar nunggu gitu. Tapi tahu nggak Kang? Gara-gara aku fokus ke situ, ngancam-ngancam, sampai mau ngelaporin, istrinya juga aku ancam, channel ke-hack Kang. Ya udah ya, begitu pagi-pagi ribut lagi nelpon aku ya. Gini gimana gitu. Wah itu pagi yang awkward banget gitu ya. Pagi-pagi ngeliatin Ngaji Roso, kenapa ini jadi seminar-seminar nggak jelas gini nih channel Ngaji Roso gitu. Ternyata ke-hack gitu. Ya tapi kan belajar ya Mas ya. Iya sih. Balik lagi. Bener. Dan waktu itu aku udah move on lah. Kalau aku tuh sebenarnya udah tatak ya. Tapi melihat tangannya anak-anak kru pada kan gini gemeter semuanya kan, terus melihat keluarga kasihan gitu kan. Tapi nggak sampai 2 hari aku move on dan oke lah, aku akan bangkit bikin Ngaji Roso yang baru. Tahu-tahu balik. Iya kan. Dan itu kalau terjadi di Mas Hendra 5-10 tahun yang lalu beda cerita Mas. Bener nggak? Bener banget Kang. Seperti beda Kang cerita. Abu tadi ya. Beda cerita gitu. Iya sih bener. Itu sih poinnya. Keren banget ya. Jangan banyak-banyak ya, karena makan apa-apa tuh kalau kebanyakan juga nggak enak ya. Cuma nanti temenku Kang Abu yang akan melanjutkan. Jadi nama tempat baru apa nanti yang tadi mau dibangun?